Ya, Putri buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, hari ini adalah presentasi untuk tugas manajemen keperawatan. Jadi untuk perkuliahan kalian di semester berapa ini? 4 ya? Dipadatkan ya. Jadi manajemen ini 1 minggunya 2 kali. Jadi memang harus kita nanti konsepnya banyak yang presentasinya gitu. Jadi memang harus siap ya. Pengalaman kemarin yang kelas B nggak siap gitu, nggak bisa gitu ya. Terus ini tadi Putri cek Skalsa juga yang mengupload baru sedikit. Nanti saya nilai itu yang apa adanya aja yang sudah upload. Mudah ya. Yang enggak berarti kosong. Kalaupun yang enggak, karena ini masih pertama ya, baru pertama kali ketemu Putri, berarti saya kasih kesempatan sampai jam 1 siang nanti harus sudah upload. Mudah ya, melebihi itu Putri nggak akan nilai. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Terus perkenalkan dulu ya, kita baru pertama kali ketemu via Zoom. Saya Putri. Saya home base-nya di dosen prodi S1 keperawatan. Terus S2 saya manajemen keperawatan, sehingga saya diamanahkan untuk ikut membantu mengajar mata kuliah manajemen dan kepemimpinan di prodi anestesi. Terus untuk yang dengan saya sendiri, ini berarti presensi 1 sampai 20 ya, Mbak atau Mas? 1 sampai 22, Bu. Oh, oke. 1 sampai 22. Nanti kalau presentasi selanjutnya atau tugas selanjutnya ya 1 sampai 22 ini dengan Putri terus gitu ya. Terus video pembelajaran Putri ataupun kuis Putri itu sudah Putri upload di Skalsa. Jadi silahkan langsung didengarkan, ada tugas ya langsung dikerjakan. Kalau nggak mudeng boleh tanya, tugasnya disuruh apa sih Bu? Saya nggak mudeng misalnya. Pertama baca dulu RPP. Nggak mudengnya di mana baru disampaikan. Jadi budayakan membaca dulu. Begitu ya. Oke, saya tunggu sampai 5 menit, nggak di-on-kan videonya, saya remove. Ya. Oke, terus nanti kemarin kan sudah mendengarkan video pembelajaran tentang teori kepemimpinan ya. Terus di dalamnya ada berbagai macam gaya. Junisa, gaya apa aja yang kemarin kamu sudah dengarkan di video saya? Gaya kepemimpinan apa saja? Halo Junisa? Flag ya. Atika Putri? Iya, Bu. Kayak kepemimpinan apa yang kamu sudah dengarkan di video saya? Sudah mendengarkan belum? Kalau belum, gimana? Udah belum Mbak Atika? Maaf, belum, Ibu. Kok bisa ya? Kalian itu kuliahnya dipadetin loh, nggak bisa santai-santai ya. Amanda sudah mendengarkan? Halo Amanda, semuanya posisi on ya, jadi ditanya cepat. Amanda Sri? Iya. Sudah belum? Oh iya, ditanya. Baru lihat hari pagi, Bu. Baru lihat PPT-nya. Baru lihat. Apa gaya kepemimpinannya, macam-macamnya? Otokratis, demokratis, terus apa ya satu lagi? Baru 2. Oke, Era Iya. sudah mendengarkan video saya? Baru, Bu. Baru apa? Baru dengar. Baru dengar itu baru sekarang apa baru 10 menit yang tadi apa kapan? Baru tadi subuh. Oh, subuh ya, oke. Ya. Oke, saya list dulu. Lara sudah?
Halo Laras, agak cepat ya. Halo Bu, ya sudah Bu. Terus videonya nggak kena jidatnya doang, saya nggak bisa lihat wajah kalian. Ya. Ya, Bu. Era tuh, saya cuma lihat inimu doang. Laras sudah mendengarkan belum? Agak cepat ya. Ya, sudah Bu. Sudah, oke. Anggita? Anggita sudah belum, Mbak? Agak cepet dong kalau ditanya. Mbak Anggita Stefania, Iya Bu. sudah belum? Dijawab jujur Belum. aja. Belum, oke. Belum Bu. Wajahmu nggak kelihatan, Mbak. Cuma jidatmu doang. Nggak bisa. Ya, Citra? Sudah Bu. Oke. Anti Amelia? Sudah, Ibu. Oke. Bagas? Sudah, Ibu. Oke. Desi? Sudah. Sudah. Dan Aldi itu maksudnya gimana, Mbak? Desi doang ya? Fauzan Abdallah? Fauzan? Belum sampai selesai, Ibu. Aldian? Fikri? Hanan? Yuk, videonya kalau nggak ini saya premove, Mas. Fikri, udah belum? Agak cepet yuk. Belum, Bu. Belum. Hanan? Belum, Bu. Aldian? Halo, Aldian? Aldian 5 menit lagi Putri ini ya, remove ya. Oke, yang baru sebentar tadi, Bagas, gaya kepemimpinan apa aja yang kamu dengarkan sebentar? Otokratis, partisipatif, demokratis, bebas bertindak. Oke, terus apa lagi yang kamu dengarkan di awal-awal? Nggak membaca ya, besok saya nggak akan upload materi ya teman-teman. Jadi saya hanya upload video, kalau PPT nanti aja terakhiran. Ya, nanti kalau membaca tok sih kecil. Oke. Untuk gaya kepemimpinan yang sudah kalian baca, kalau didengarkan ya ada berbagai macam. Oh iya tadi benar ada otokratis, demokratis, partisipatif, ada laissez-faire. Terus nanti ada juga gaya kepemimpinan yang lainnya ya ada telling, selling, terus ada partisipasi, ada delegasi. Nah itu silakan didengarkan di video pembelajaran. Besok-besok di awal perkuliahan yang presentasi, saya akan bertanya ya tentang materi saya di awal. Acak mungkin nggak semuanya ya, atau mungkin persiswa mungkin hanya satu pertanyaan, karena untuk ngetes apakah sudah mendengarkan materi atau belum. Bisa dipahami? Bisa ya. Terus Putri di awal tidak akan memberikan materi PPT, hanya video saja karena nek PPT mah tinggal maca ya engko suarane Putri kalian orang ngelokna. Ya kan? Padahal kalian wis bayar larang kuliahnya ya. Jadi harus didengarkan. Aldian, Fikri ini bolak-balik loh, Fikri nggak mau Putri kalau nggak on, kalau ini bolak-balik beneran Putri maaf ya. Aldian boleh ditolong diteleponkan atau udah muncul nih Aldian? Udah, Bu. Ya, nggak kelihatan wajahnya, kamu lagi di mana itu? Ya, bukan di videonya bukan diarahkan ke gambar yang nggak jelas ya. Anam. Aldian sudah mendengarkan PPT Putri? Aldian? Halo Mas. Anam sudah?
Gimana, Bu? Gimana? Jangan ini dong. Ya, saya baru join Bu, maaf, Bu. Sudah mendengarkan video saya? Video Ya, belum semua, Bu. belum. Aldian kepriwe? Sudah belum? Belum semua Bu sama Bu. Jawabannya temak banget, belum semua. Iriantika? Halo Iriantika? Ini udah ya, habis itu yang telat berarti siap-siap ditunjuk ya. Karena kalau Zoom kampus itu siapapun boleh masuk, tapi kalau Zoom pribadi biasanya kalau sudah di ini ya berarti di remove ya, karena waktunya sudah terlambat. Oke, ini Putri ulangi pengumuman tadi, yang belum upload tugas berarti maksimal nanti jam 1 siang harus sudah upload. Melebihi itu Putri nggak akan nilai ya. Ini Putri tadi udah download ada 7, nanti silakan dipresentasikan. Sebenarnya tugasnya suruh apa sih Putri? Tugasnya adalah setelah kalian mendengarkan video, tugas selanjutnya adalah mencari video tentang gaya kepemimpinan. Kalau gaya kepemimpinan nggak nemu, berarti boleh lo mencari jurnal penelitian. Jurnal itu berarti hasil penelitian tentang gaya kepemimpinan. Jadi bukan lagi mencari teori, tapi mencari hasil penelitian tentang gaya kepemimpinan otoriter, misalnya pengaruhnya terhadap kinerja perawat, misalnya. Ada nggak sih itu? Jadi itu yang harusnya dianalisis jurnal tadi. Itu ya. Yang terlambat berarti ada Iriantika sama Iriantika ya, sementara ya. Iriantika 5 menit lagi belum on videonya, Putri remove. Yang sudah upload Andreas, Atika, Bagaskara, Desi, Hanan, Iriantika, Mela. Iriantika ya. Halo Ibu. Ibu maaf tadi jaringannya hilang soalnya mati lampu Bu. Ini mati. Ya oke. Ya oke. Oh, hati-hati saat membuat tugas ya. Kalau Kopas punya teman, pasti konangan. Ya, Allah pasti nunjukin ke saya untuk tahu, bisa jadi tahu ya. Kalau yang kasus dulu itu kelas B, Kopas ke kelas A. Lah ternyata dia nggak ganti nama. Mudah nggak? Saya anestesi nggak apal nama. Tapi kan apal bentuk PPT. Loh, ini PPT ini kayaknya kemarin udah deh secara apa sih background dan sebagainya. Udah kok ini ada dan ternyata namanya nggak diganti. Ya udah pasti itu. Benar-benar Kopas ya. Nanti namanya pun lupa ganti. Oke, Bagas, silakan dipresentasikan Bagas. Ya, halo Bagas. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Karaprezi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Suaranya mengecil, Mas. Yaitu analisa gaya kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Silva dan Dekker pada 1989 bahwa kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Kedua, menurut George R. Terry,
Kepemimpinan adalah hubungan yang tercipta dari adanya pengaruh yang dimiliki seorang terhadap orang lain, sehingga orang lain tersebut secara sukarela mau dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, menurut Otway Taylor, kepemimpinan adalah paduan berbagai perilaku yang dimiliki seseorang sehingga tersebut mempunyai kemampuan untuk mendorong orang lain bersedia dan dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang dipercayakan kepadanya. Model atau gaya kepemimpinan menurut Lord Lewin, Lippitt, dan White, 1939. Gaya kepemimpinan autokratik. Pemimpin menentukan semua kebijakan, kemudian memberikan petunjuk untuk penerapannya. Hanya pemerintah yang memiliki wawasan menyeluruh tentang apa yang dilaksanakan. Gaya kepemimpinan seperti ini biasanya ada pada militer, karena memiliki sifatnya tegas dan keras tanpa memikirkan musyawarah dan tidak mau menerima saran dari bawahan. Gaya kepemimpinan yang demokratik. Pemimpin menyarankan kepada anggota kelompok untuk mengembangkan keputusannya sendiri. Anggota kelompok diberikan kebebasan melakukan kegiatan dan berinteraksi satu sama lain. Gaya kepemimpinan ini sangat mementingkan hasil bermusyawarah, sehingga gaya demokrat ini sangat disukai dalam kelompok. Gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan penuh kepada kelompok. Dukungan fasilitas dan sumber daya sudah tersedia dari anggota dan anggota diminta bekerja secara optimal. Pemimpin hanya bertugas memberikan tanggapan jika ada pernyataan yang diajukan padanya. Gaya kepemimpinan ini sangat memiliki ciri pemimpin yang pasif, tidak tegas dan menyerahkan semua kepada bawahnya. Fungsi kepemimpinan yaitu ada 3. Yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Maksudnya ialah dalam fungsi ini, pemimpin sebagai penentu strategi yang akan digunakan dalam organisasi. Kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara. Maksudnya ialah seseorang pemimpin harus bisa menjaga hubungan baik dengan berbagai di luar organisasi, supaya kebijakan dan kegiatan organisasi dapat dijadikan kepada berbagai pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Pemimpin harus mampu menyampaikan suatu pesan dari satu pihak kepada pihak lain secara cepat, tepat, dan benar. Ini merupakan contoh kasus, yaitu pelecehan pasien oleh oknum perawat National Hospital pada 25 Januari 2018. Terkait kasus tindakan asusila oleh oknum perawatnya, manajemen National Hospital Surabaya menyatakan meminta maaf atas terjadinya dugaan untuk pelanggaran etika profesi keperawatan di rumah sakit tersebut. Katanya, kami menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada pasien dan keluarga pasien. Jenny Firsariana, Kepala Keperawatan National Hospital Surabaya dalam pernyataan pers Kamis siang 25 Januari 2018. Seperti dilaporkan wartawan Roni Fauzan di Surabaya untuk BBC Indonesia. Jenny menyatakan bahwa pihaknya tidak mentolerir sebagai bentuk pelanggaran etika profesi terhadap pasien. Katanya, kami telah memberhentikan secara tidak hormat terhadap pelaku dan akan menyerahkan masalah ini menurut aturan hukum yang berlaku maupun menurut disiplin tenaga kerja kesehatan, tegas Jenny. Gaya kepemimpinan. Pada kasus pelecehan pasien oleh oknum perawat, ini terjadi pada saat pasien tidak sadar karena masih terpengaruh oleh obat bius. Pelecehan yang dialami oleh pasien ini
di mana perawat memegang bagian dada pasien tersebut beberapa kali. Mengetahui kejadian ini, pihak Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya langsung mengambil tindakan tegas dengan memecat oknum perawat tersebut secara tidak hormat. Dapat dikaitkan gaya kepemimpinan yang digunakan National Hospital Surabaya adalah gaya kepemimpinan demokratik. Karena sebelum mengambil tindakan, pemimpin memastikan kejadian itu benar atau tidak. Dan Kepala Perawat Jenny Firsariana meminta maaf kepada pasien dan keluarga pasien. Dari kasus tersebut, pemimpin sudah menjalankan semua fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Setelah mengetahui kejadian sebenarnya, Kepala Perawat Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya memutuskan memecat oknum perawat yang terbukti melakukan pelecehan terhadap pasien tersebut. Karena rumah sakit tidak mentolerir segala tindakan yang merugikan pasien. Kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara. Dalam kasus ini, pemimpin yang bukan lain sebagai Kepala Perawat Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya meminta maaf secara langsung kepada pasien dan keluarga pasien, mewakili rumah sakit dan pelaku. Ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Kepala perawat dalam kasus ini mampu sebagai komunikator efektif antara pasien dan pelaku. Terima kasih. Oke, mungkin Desi ada pertanyaan, Mbak Desi? Halo, Mbak Desi? Iya, Bu. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak. Emang presentasinya Bagas tentang apa, Mbak? Tadi tentang menganalisis tentang pelecehan. Menganalisis tentang Pelecehan. Maaf, Bu, kurang nyimak tadi. Kurang nyimak, karena kamu datangnya telat. Ya enggak? Enggak, Bu. Coba gaya kepemimpinan apa aja yang sudah disebutkan oleh Bagas? Tadi nggak nyimak, Bu. Maaf. Iya kan? Datangnya telat kan? Enggak, Bu. Di list saya namamu nggak ada. Kamu udah mendengarkan audio video saya apa belum? Ya enggak? Udah, Bu, yang awal tadi kan. Udah. Udah, soalnya aku Saya, login 2. Saya, maaf. Oke. Terus Fauzan lagi perjalanan, Fauzan? Enggak, Bu. Sedang di perjalanan. Mau kemana? Ini apa? Garut, Jawa Barat, ke rumah kakek. Oke, teman-teman ada pertanyaan dari PPT-nya Bagas. Masukkan Putri dulu ya. Yang pertama, PPT itu satu tampilan maksimal 8 baris. Mudeng ya? Satu tampilan maksimal 8 baris. Jadi silakan nanti pada saat yang belum upload dicek dulu sudah 8 baris atau belum. Terus tadi sudah ada teorinya, terus ada kasusnya, terus dianalisis menurut Bagas ya. Boleh seperti itu, tapi boleh juga loh yang tentang hasil penelitian tentang gaya kepemimpinan. Mudeng ya? Oke, untuk selanjutnya atau mungkin sambil nunggu mau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain terkait dengan hasil presentasi Bagas tadi. Monggo. Izin bertanya, Ibu. Silakan sebutkan nama. Perkenalkan, saya Anti Amelia. Izin bertanya untuk kepada Saudara Bagas. Di sini saya ingin bertanya tentang PPT Saudara, tentang
saudara mengambil analisis pelecehan pasien oleh Oknum Perawat Nasional Hospital. Jadi pertanyaan saya, di sini saya ingin menanyakan dari salah satu bagaimana kalau Anda sebagai pemimpin otoriter atau pemimpin menentukan sendiri, bagaimana tanggapan Anda sebagai pemimpin menghadapi pelecehan pasien oleh Oknum Perawat Nasional Hospital? Terima kasih. Langsung dijawab Mas Bagas. Kebetulan saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anti Amelia, yaitu bagaimana kalau saya sebagai kepala rumah sakit terhadap kasus pelecehan tersebut. Ya sama seperti Ibu Jenny tadi, saya akan bertanya langsung kepada pelaku dan korban apakah kejadian itu tersebut benar terjadi, dan apabila benar terjadi maka saya akan memecat pelaku pelecehan tersebut karena dia sudah melanggar kode etik dalam keperawatan. Dan saya akan memberikan saya akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar pihak berwajib mengurusnya lebih lagi ke depannya. Sudah, Bu. Gimana Anti? Berarti langsung mengambil keputusan menurut gaya kepemimpinan otoriter ya. Jadi langsung mengambil keputusan tersendiri ya, Mas Bagas. Kan itu kan bertanya dulu kepada pelaku sama korbannya tadi. Kalau saya tidak bertanya langsung memecat, itu baru otoriter. Izin bertanya lagi, Mas Bagas. Jelaskan gaya kepemimpinan otoriternya. Biar saya lebih paham dari masalah kasus yang Mas Bagas ambilkan. Terima kasih. Oke, bantu ini ya. Jadi gaya kepemimpinan ada 4 tadi ya. Ada otoriter, ada demokratis, ada partisipatif, ada laissez-faire ya. Kalau laissez-faire jelas dia bebas bertindak, bawahannya mau ngapain monggo. Mudeng ya. Terus laissez-faire ini bukan yang gaya kepemimpinan yang nggak bagus karena membiarkan bawahannya terserah gitu. Terserahlah ngana gitu, enggak ya. Jadi gaya kepemimpinan paling bagus adalah apa? Gaya kepemimpinan yang berdasarkan situasi. Kalau misalnya saya masih muda, memimpin orang yang sudah lebih berpengalaman dari saya, sudah ahli, sudah expert, ya saya wajar menggunakan gaya kepemimpinan laissez-faire, bebas bertindak. Ya karena orang-orang yang saya pimpin sudah bagus. Mudah nggak? Dong ya, jadi nggak melulu laissez-faire itu jelek, itu enggak. Terus selanjutnya gaya kepemimpinan otoriter sama demokratis. Bedanya apa? Jelas otoriter tadi ketika dia mengambil keputusan, dia tidak tanya dulu ke anggotanya, ke bawahannya. Tapi bukan berarti tanya ke pelaku loh ya. Ini kan ada kasus pelaku sama korban. Ya wajar seorang pemimpin akan klarifikasi kedua-duanya, memang harus langkah di awal. Tapi maksudnya si pemimpin ini akan mengambil keputusan, sanksi untuk pelaku itu apakah mau nanya dulu ke anggotanya apa enggak? Dong enggak? Ke anggota yang lain maksudnya, ke anggota perawat yang lain, nanya ke staf rumah sakit yang lain, ini sanksinya kira-kira apa ya, kayak gitu. Ketika saya nanya sanksinya apa ya, yuk di list, itu adalah demokratis. Mudah nggak? Tapi ketika saya nggak nanya sanksinya ke bawahan saya yang lain, saya ini udah melanggar etik nih, berarti emang harus diberhentikan dengan tidak hormat. Itu berarti otoriter. Bisa dipahami ya? Otoriter, demokratis, terus laissez-faire. Yang ketiga adalah partisipatif. Yang keempat, maaf. Yang keempat, kalau nulis ya, Mbak, Mas. Aldian, kamu saya pengen lihat bajumu, Mas. Coba. Cuma lihat wajahmu tok, saya nggak lihat bajumu.
Dilihat kan? Pakai kaos Bu, baru bangun Bu. Kan? Arep ketemu siapa sih ngau kaos temben tangi? Mau ketemu siapa Aldian? Baru bangun Bu, maaf Bu. Iya, kan mau ketemu dosen, ya nggak boleh baru bangun. Ngerti-ngerti kuliah 7.50, dan itu jadwalmu loh ya, bukan jadwal Putri. Kan jadwal kuliah kalian. Besok nggak boleh kayak gitu. Ya, Ya Bu, maaf Bu. sudah cuci muka. Udah Bu, udah. Kamu kos apa-apa ini? Jangan di-mute, Mas. Kalau saya lagi nanya, jangan di-mute dulu. Warawiri. Di Ngekos rumah apa? Bu. Di rumah. Rumahmu mana? Di Kedung Randu Bu. Purwokerto. Iya Bu. Oke, mudeng ya. Besok nggak boleh seperti itu. Ya Bu, maaf Bu. Terus yang lain coba yuk. Yang lain, laki-laki yang lain. Bagas, Wiswaru, saya. Fahmi. Fahmi pakai apa, Fahmi? Kaos, Bu. Kaos kok ya temben tangi. Ya, gimana, Bu? Nggak tahu bahasa Jawa, Bu. Kamu Sorry, baru maaf, Bu. bangun. Oh, iya, Bu. Iya, enak aja. Kalau ada kuliah pagi, bangunnya gasik. Ya, jangan diulangi Iya. ya, Fahmi ya. Saya Iya, Bu. catat Siap, di Bu. catatan saya. Rumahmu mana? Lampung, Bu. Sekarang di mana? Sekarang di kosan, Bu. Terus Andreas aman pakai kemeja ya? Aman, Bu. Yuk, yang laki-laki diliatin bajunya ya. Jadi nggak perlu disuruh. Saya ngeliat aja udah selesai gitu loh. Nggak perlu ngomong. Ya, gercep, latihan sing gercep. Gerak cepat. Fikri udah. Hanan apa? Koko. Koko. Ya, oke. Koko Hanan. Enggak kan ya? Oke, sip. Terakhir, gaya kepemimpinan yang terakhir adalah partisipatif. Kalau partisipatif itu gaya kepemimpinan gabungan antara otoriter dengan demokratis. Ya, gabungan antara otoriter dengan demokratis. Pelaksanaannya gimana, Bu? Pelaksanaan gaya partisipatif adalah ketika ada kasus tadi, dia menyampaikan, ada kasus nih, aku punya 4 solusi. Nah, pemimpinnya ngomong, aku punya 4 solusi. Yang pertama, diberhentikan tidak hormat. Yang kedua, dikeluarkan. Yang ketiga, harus bayar denda, misalnya kayak gitu. Dia ngomong, pemimpin ngomong. Tapi untuk mau mana 4 ini yang diambil, silahkan musyawarah. Ayo kita musyawarah bareng. Dong ya. Itu adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Jadi si pemimpin ngomong idenya dia, tapi pengambilan keputusan tetap berdasarkan musyawarah. Makanya dia gaya kepemimpinan gabungan otoriter dengan demokratis. Gitu ya. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan, kita lanjut ke PPT selanjutnya ya. Des, sinyalnya bagus ya, Des? Insya Allah, Bu. Ya, oke. Ini hasil penelitian ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis gaya kepemimpinan, hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja pada pegawai non-medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Yang pertama, di abstrak, kepuasan kerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pentingnya kepuasan kerja diteliti berkaitan dengan bagaimana perusahaan membuat karyawannya mampu bertahan dalam perusahaan tersebut dan mengeluarkan performa
terbaiknya dalam bekerja dengan cara memperhatikan hak-hak karyawan, terutama masalah hubungan dengan pimpinan dan jumlah imbalan yang diterima. Salah satu penentu kepuasan kerja adalah gaya kepemimpinan transformasional, di mana karyawan akan merasa dibutuhkan oleh pimpinannya sehingga terciptalah suatu hubungan yang harmonis dan kondisi kerja yang nyaman. Dengan demikian, maka kepuasan kerja akan dapat tercapai. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja. Hipotesis dari penelitian ini adalah ada hubungan positif antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai non-medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk teknik proportional sampling. Setiap subunit ini diambil anggota sampelnya secara acak. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 alat ukur, yaitu yang pertama skala gaya kepemimpinan transformasional dan yang kedua skala kepuasan kerja. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan korelasi produk momen. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh korelasi antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja sebesar 0,635 dengan signifikan 0,00 atau pH kurang dari 0,1. Bukan pH. Apa? Maaf Bu. Bukan pH ya. P kurang dari 0,01. Hal tersebut menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja. Pendahuluannya, tinggi rendahnya kepuasan kerja karyawan sangat berpengaruh pada suatu perusahaan. Menurut Schermerhorn dalam Anoraga tahun 2009, tinggi rendahnya kepuasan kerja juga disebabkan oleh beberapa aspek, seperti pekerja itu sendiri, penyelia atau supervisi, teman sekerja, promosi, serta upah atau gaji. Kepuasan kerja juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti kebijakan kompensasi, keamanan kerja, kondisi kerja, hubungan dengan atasan, promosi dan pengembangan karir, gaya kepemimpinan, bekerja dalam tim, dan karyawan itu sendiri, menurut Singh dan Jain tahun 2013. Salah satu yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan dalam perusahaan. Pemimpin merupakan panutan dalam perusahaan. Pemimpin merupakan panutan dalam perusahaan sehingga perubahan harus dimulai dari tingkat yang paling atas, yaitu pemimpin itu sendiri. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan model kepemimpinan yang sangat ideal, yang semestinya diterapkan oleh para pemimpin. Pemimpin yang menganut gaya transformasional akan memikirkan cara mencapai tujuan yang diharapkan, serta memikirkan pula kesejahteraan karyawannya, dan pemimpin memiliki pengaruh kuat yang mampu mengubah kesadaran, serta dapat membangkitkan semangat untuk mendorong karyawan untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai non-medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 299 orang yang tersebar ke dalam 15 unit atau divisi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik
proportional sampling, yaitu metode di mana populasi yang telah terbagi ke dalam kelompok-kelompok akan diambil beberapa orang untuk dijadikan sebagai subjek penelitian dari masing-masing unit atau divisi yang telah ada. Sampel yang digunakan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat ukur skala. Ada 2 skala yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu skala kepuasan kerja dan skala gaya kepemimpinan transformasional. Kedua, alat ukur kemudian diukur validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus Aikens dan Alpha-Kronbeck. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah momen dengan bantuan program SPSS versi 20 for Windows. Hasil dan pembahasan. Dari hasil analisis data dan uji produk, momen dapat diketahui bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja dengan hasil perhitungan korelasi sebesar 0,635 dengan 0,000 atau P kurang dari 0,01. Artinya, semakin tinggi gaya kepemimpinan transformasional, maka akan semakin tinggi kepuasan kerja yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional, maka akan semakin rendah pula tingkat kepuasan kerja yang dihasilkan. Terbuktinya hubungan gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja mendukung teori yang dikemukakan oleh Singh dan Jain tahun 2013 yang mengatakan tingkat kepuasan dalam pekerjaan dapat ditentukan oleh gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang demokratis atau transformasional. Meningkatkan hubungan antara sesama karyawan dan atasan. Hubungan yang baik antara karyawan dengan atasan sangat berpengaruh bagi kepuasan kerja karyawan karena pada dasarnya atasan yang diberikan arahan serta motivasi untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Penutup, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama ada hubungan positif antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja, yang artinya semakin tinggi persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional, maka akan semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dihasilkan dan sebaliknya. Yang kedua, tingkat kepuasan kerja karyawan tergolong tinggi. Yang ketiga, tingkat persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional tergolong tinggi. Keempat, sumbangan efektif gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja sebesar 40,3%, yang artinya masih terdapat 59,7% faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, seperti kebijakan kompensasi, keamanan kerja, kondisi kerja, promosi, bekerja dalam tim, serta karyawan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Pemimpin mampu mengontrol perilaku-perilaku kerja dan mengarahkannya pada peningkatan kepuasan kerja karyawan dengan memperhatikan aspek-aspek di bawah ini. Yang pertama, pengaruh ideal, yaitu pemimpin mampu mempengaruhi para bawahannya dengan cara memberikan contoh yang baik serta dapat memberikan dorongan agar karyawan termotivasi untuk berperilaku seperti pimpinannya dalam meraih tujuan bersama. Yang kedua, motivasi inspirasi, yaitu pimpinan dalam hal ini diharapkan mampu memotivasi karyawan dalam bekerja secara optimal dengan cara memberikan tantangan di luar pekerjaan yang dapat membangkitkan semangat karyawan dalam bekerja. Sehingga dengan demikian karyawan akan merasa puas dalam pekerjaan serta dapat mencapai hasil
yang optimal. Yang ketiga, stimulasi intelektual, yaitu dalam hal pemimpin mampu mengeksplorasi terkait dengan ide-ide kreatif yang dapat menciptakan suasana kerja bikin simbol sendiri, nggak ketutup sendiri. Apa dari PPT-nya kan memang kadang banyak ini ya. Apa sih Mbak, ini pakai format dari si PPT kan? Ya Iya. diedit. Ya, bingung sendiri kan. Ya udah skip Mbak, waktunya ini saya udah ditunggu kelas lain kok. Terus yang terakhir, pertimbangan individu, yaitu pemimpin dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan maupun pengaduan karyawan agar karyawan merasa dirinya merupakan bagian yang penting di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian tentang gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja dengan melihat hasil sumbangan efektif sebesar 40,3% dan masih terdapat 59,7% faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di luar variabel gaya kepemimpinan transformasional. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan lebih jauh model ini dengan menambahkan variabel lain yang masih erat hubungannya. Misalnya variabel lingkungan kerja, kebijakan kompensasi, keamanan kerja, kondisi kerja, promosi, bekerja dalam tim, serta karyawan itu sendiri, ataupun dari indikator-indikator lainnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi, saya tadi terskip. Sebenarnya apa sih gaya kepemimpinan transformasional? Gaya kepemimpinan transformasional itu sama dengan gaya kepemimpinan yang demokratis, Bu. Apa iya? Tadi itu. Kalau misalnya ya, kalau namanya sama, kan kita terkenalnya demokratis gitu ya. Kenapa nggak yang demokratis kalau itu sama? Nggak mungkin sama, Mbak. Mudeng ya. Jadi Ya, kalau di video pembelajaran Putri udah ada selain transformasional ada juga transaksional. Gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional. Kalau transformasi kan artinya perubahan ya. Jadi kalau gaya kepemimpinan transformasional itu adalah gaya kepemimpinan yang membawa perubahan untuk apa? Mencapai visi dari organisasi. Mudeng ya. Jadi dia mengubah perilaku bawahannya agar mencapai visi organisasi, itu transformasional. Terus kalau gaya kepemimpinan transaksional, kalian ngapalinya perkat aja, transaksi. Transaksi lo ya. Jadi kalau gaya kepemimpinan transaksional adalah ini dia membuat transaksi dengan bawahannya. Kalau kamu melakukan A, maka saya akan kasih kamu B. Mudeng ya? Berarti misalnya ngomong gini, kalau kamu disiplin setiap hari, maka gajimu atau intensifmu saya tambahkan. Gitu. Itu adalah gaya kepemimpinan transaksional. Gitu ya. Teman-teman, punten dari saya itu cukup. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ya. ada. Oke, kalau nggak ada, berarti pesan Putri silahkan dengarkan videonya. Yang belum upload tugas ditunggu maksimal jam 1, tidak boleh kopas ya. Terus melebihi jam 1, Putri tidak akan tidak akan nilai. Terus presensi ya dari Zoom ini, presensi kalian ya. Tadi Putri udah SS, sehingga nanti saya mencocokkan dengan presensi ini. Mungkin itu, terima kasih. Kalau ada kesalahan minta maaf. Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.